Pada part sebelumnya, Yunwin yang mengingat sang pemabuk tiba-tiba berteriak berkata, "Pemimpin koalisi, tolong sampaikan surat pada Shaolin dan koalisi Sword and Blade. Kita akan memulai gerakan serentak dari Kaifeng." Lalu beberapa saat kemudian, mereka semua sudah berkumpul, mengadakan rapat mendadak. Heaven Destroyer Yunwen mengungkapkan fakta yang telah ditemukan selama ini dengan 3 pasukan ortodoks. Mendengar hal itu, Goryungjin bertanya, dikarenakan perilaku aneh ketua asosiasi Northern Sword, sedangkan Zigong berkata, sulit dipercaya. Lalu Yunwen melanjutkan berkata, oleh karena itu, kita perlu mengungkapkan kejahatan yang dilakukan aliansi Murim secepatnya. Lalu dia bertanya, apakah kalian masih ingat perjanjian yang kau buat denganku? Merespon hal itu, Zigong mengatupkan kedua tangannya dan berkata, tentu saja. Goryungjin juga mengatupkan kedua tangannya, memberi hormat berkata, tolong katakanlah, pendekar hebat Wen, sepertinya kesepakatan akan segera dibuat. Tapi tiba-tiba, Yunwen dibuat terkejut oleh sesuatu. Dia berdeham. Patriark Klan Namgong berteriak berkata, kalau begitu, pendekar hebat, bolehkah aku menyarankan ini? Lalu beberapa saat kemudian, Yunwen bertanya, Orthodox Pet Commanding Squad, apa itu? Menjawab pertanyaan Yunwen, Patriark Klan Namgong berkata, itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para pendekar muda dan berbakat di dalam aliansi Murim untuk mencegah keputusan sepihak Dugu Hentian dan penyalahgunaan kekuasaan asosiasi Northern Sword. Mendengar hal itu, Yunwen bergumam berkata, aku pernah dengar tentang faksi itu dari pengemis Pung sebelumnya. Lalu dia bertanya, apakah maksudmu ketua dari asosiasi itu masih belum diputuskan? Merespon hal itu, Patriark Klan Namgong mengangkat jarinya dan berkata, iya, belum. Dikarenakan sifat alami organisasi, ada banyak orang penuh dengan gairah dan berbakat. Jadi untuk memperoleh persetujuan mereka bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, ketua aliansi Murim dapat memilihmu sebagai ketua Orthodox Pet Commanding Squad. Mendengar hal itu, Yunwen bertanya, aku? Kenapa aku? Merespon hal itu, Patriark Klan Namgong berkata, ya, rumor tentang kau mengambil alih koalisi Sword and Blade telah menyebar ke Murim, dan dari pandangannya, daripada melawanmu, dia lebih ingin membuatmu berada di pihaknya dengan segala cara yang dia perlukan. Mendengar hal itu, Yunwen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kurang bagus. Itu artinya dia ingin menunjukku di posisi itu sebagai satu dari orangnya. Kenyataan bahwa dia memandangku sangat tinggi itu, tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dikejutkan oleh suara pemimpin Klan Namgong yang berkata, itulah poinnya, tolong terimalah permintaan Dugu Hentian dan bergabunglah dengannya. Dia mengepalkan tangannya, terlihat sangat bersemangat berkata, pada saat itu, kami akan menyerangnya sekaligus. Dugu Hentian bukanlah orang yang bodoh, dia sudah menyadari pergerakan mencurigakan dari aliansi 9 ortodok, Liga 5 Klan dan koalisi Sword and Blade. Mendengar hal itu, Yunwen yang terkejut bertanya, dia sudah menyadarinya. Apa maksudmu? Menjawab hal itu, Patriark Klan Namgong berkata, itulah yang kumaksud. Dugu Hentian masih belum membiarkan siapapun bergabung ke pavilion Divine Sword untuk beberapa waktu. Bukan hanya itu, seluruh pavilion Divine Sword telah dijaga oleh Heavenly Sword Hall, yang merupakan kombinasi antara pembunuh terhebat dari asosiasi Northern Blade, Blood Sword Hall, dan juga Demonic Sword Hall. Mendengar hal itu membuat Yunwen terkejut bergumam, menggabungkan Blood dan Demon untuk membentuk Heavenly. Yang benar saja, apa perlu sejelas ini? Para bajirin Blood Demon Heaven gila itu. Lalu Patriark Klan Namgong berkata lagi, oleh karena itu, tolong terimalah permintaan ketua aliansi Murim untuk posisi komandan, lalu adakan perayaan untuknya, dan undanglah kami ke Divine Sword Pavilion. Dan ketika semua berkumpul, sebelum Patriark Klan Namgong menyelesaikan kalimatnya, Yunwen tersenyum melanjutkan berkata, kita akan mengungkap identitas asli dari Dugu Hentian yang palsu. Apakah aku benar? Merespon itu, Patriark Klan Namgong menganggukkan kepalanya tersenyum. Lalu Yunwen berdiri, mengulurkan tangannya dan berteriak berkata, benar sekali, lebih banyak saksi akan lebih bagus. Aku harus meminta ketua aliansi Murim untuk mengadakan pesta perayaan yang paling megah.
Lalu dia memerintahkan semuanya untuk menunggu surat darinya. Dia berkata, aku akan pergi ke asosiasi Northern Sword terlebih dahulu. Beberapa saat berlalu. Saran dari Patriark Klan Namgong ternyata tepat. Sesuai perkataannya, Ketua Aliansi Murim dengan senang hati menyambut Heaven Destroyer Yunwen dan menunjukkan keinginannya untuk menunjuknya sebagai komandan dari Orthodox Path Commanding Squad. Ditambah lagi, perayaan besar akan digelar untuk memberi selamat kepada Heaven Destroyer atas penerimaannya sebagai posisi komandan dan bergabung dengan aliansi Murim. Mendengar berita itu, semua bawahannya terkejut bahagia membaca surat yang dikirimkan oleh Yunwen karena eksekusi telah dijadwalkan untuk 3 hari ke depan. Selagi membaca surat itu, Gu Ryungjin bertanya kepada pemimpin koalisi Sword Blade, berkata, bukankah pendekar hebat Wen mengatakan ada 4 kunci? Siapa yang terakhir menjawab hal itu? Pemimpin koalisi Sword Blade berkata, bagaimana aku bisa tahu? Lalu kita dibawa berpindah ke tempat lain di bangunan yang sangat tinggi. Yunwen berada di sana, di salah satu kamar. Dia berbaring di atas kasur. Lalu tiba-tiba, Dugu Hentian tertawa sangat keras dan berkata, kita akan menggelar selebrasi. Jadi istirahat dengan nyaman di pavilion di Finesword. Mengingat hal itu, Yunwen bergumam, yang benar saja, si palsu itu sangat skeptikal jadinya. Dia akan mencegahku keluar dari pavilion Sword, bahkan tidak selangkah pun. Yunwen mengeluh dan meneruskan gumamannya. Ini sudah 2 hari, aku sangat lelah. Lalu dia membuka matanya dan berkata, tapi kau tahu, aku merasakan sesuatu yang aneh sejak semalam. Merespon itu, Ketua Huang berkata, aku juga merasakannya, Tuan. Sedangkan Heavenly Demon berkata, bodoh sekali, kau baru merasakannya sekarang. Merespon hal itu, Yunwen bertanya, kalau kalian tahu, kenapa tidak memberi tahuku? Merespon hal itu, Heavenly Demon berkata, di bawah tanah, pasti ada rubanah di sana. Aku bisa merasakan kehadiran banyak orang di sana. Mendengar hal itu, Yunwen bangun dan bertanya, bagaimana dengan pintu masuknya? Apa kau merasakannya juga? Mendengar hal itu, Heavenly Demon bertanya balik berkata, apa itu perlu? Mendengar hal itu, Yunwen bertanya, apa maksudmu? Lalu Heavenly Demon tersenyum lebar dan berkata, di manakah pemilik gedung ini? Ketua Asosiasi Northern Blade menempatkan pintu masuk dari ruangan rahasia yang dia ingin agar tidak ditemukan siapapun. Di aula ketua asosiasi, Yunwen sudah berada di sana menggunakan hidden art, menyembunyikan dirinya. Dia berkata kepada Heavenly Demon, aku akan mempercayai nalarmu. Kita harus kembali dalam waktu 1 jam. Mendengar hal itu, Heavenly Demon menunjuk ke satu arah dan berkata, aku bisa mendengar angin sepoi-sepoi di sana. Bagaimana kalau kita melihatnya? Heavenly Demonic Hidden Art dapat membuatmu melewati bahkan celah terkecil. Melihat celah kecil di lantai, Yunwen bergumam berkata, benar-benar ada celah yang kecil. Lalu dia menggunakan Demonic Hidden Art Extreme. Lalu dia masuk ke lubang kecil itu. Seolah berubah menjadi bayangan merah, dia mengecil dan menembus lubang itu. Sesampainya di bawah, dia dibuat sangat terkejut oleh apa yang dilihatnya. Dia bergumam, besar sekali areanya. Dia melihat ke bawah, ruangan yang sangat besar dan dalam. Dia bergumam, apakah ini beneran menuju bawah tanah? Lalu dia melompat, terjun ke dasar lubang yang terlihat sangat dalam. Dan saat dia mendarat, dia melihat 3 orang penjaga. Tapi mereka semua tidak menyadari keberadaan Yunwen. Yunwen bergumam, ini penjara bawah tanah. Terlebih lagi, orang-orang ini, Heavenly Sword Hall, lucu sekali. Mereka mengeluarkan aroma yang sama dengan para pembunuh yang mencurigakan dari koalisi Sword Blade. Mereka beneran dari Blood Demon Heaven. Lalu Yunwen mulai bergerak sekaligus bertanya, apa yang sebenarnya mereka jaga di sini? Apa yang mereka sembunyikan di bawah tanah yang besar ini? Blood Demon Heaven. Tidak, Heavenly Sword Hall menjaga sebanyak 3 lokasi. Pertama, pasukan terbesar menjaga Hidden Dragon Emperor Dugu Zen.
pasukan terbesar kedua, menjaga Heavenly Dragon Ascending Sword, Dugu Wu. Melihat hal itu, Yunwen bergumam, seorang pria tua dan pria muda dalam keadaan yang lusuh. Jika mereka berdua diperlukan penjagaan sebanyak ini, mereka pasti kakek dan kakak nona muda Dugu Sulan yang seharusnya meninggalkan asosiasi Northern Sword sesuai perkataan pengemis Pung. Mereka benar-benar belum meninggalkan asosiasi Northern Sword. Dan pasukan terakhir, pasukan terkecil menjaga. Melihat siapa yang dijaga oleh pasukan ketiga, Yunwen dibuat sangat terkejut, benar-benar terkejut. Itu adalah Huansa. Melihat Huansa yang diborgol, Yunwen menjadi marah. Dia juga melihat pil yang hancur di bawahnya. Dia bergumam berkata, pil bewitching, tipe yang sama dengan yang aku lihat saat koalisi Sword Blade. Yunwen mengeratkan giginya. Dia bergumam, aku tidak bisa membawa mereka bersamaku sekarang. Jika ada kesalahan, nyawa mereka akan berada dalam masalah. Mendengar hal itu, Heavenly Demon bertanya, apa kita akan meninggalkan mereka? Sedangkan Tetua Huang berkata, tidak ada pilihan. Bertarung dengan mereka sekarang akan membahayakan nyawa para sandera. Besok adalah hari eksekusi. Yunwen mulai berlari meninggalkan tempat itu, lalu bergumam, aku akan menghentikan semua ini. Bertahanlah sehari saja. Sedangkan di tempat lain, terlihat burung membawa surat dan Tetua Pung bertanya, bagaimana? Apa kau suka? Dia bertanya kepada Dugu Sulan dan Dugu Sulan menjawab, tentu saja. Terima kasih kakek, aku benar-benar menyukai pakaian ini. Mendengar hal itu, Tetua Pung memejamkan matanya bergumam, Lan, kau sudah menjadi sangat kuat. Lalu kita dibawa ke beberapa saat yang lalu, di mana Yunwen berkata, aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Dia berkata kepada Dugu Sulan. Merespon hal itu, Dugu Sulan bertanya, tentang apa? Dan Yunwen berkata, tentang kunci terakhir, kunci paling penting, yaitu kau. Dugu Sulan merespon hal itu. Dugu Sulan berkata, aku, putri tertua keluarga Dugu, dan pewaris yang asli dari asosiasi Northern Sword yang sekarang. Aku akan merebutnya kembali. Asosiasi Northern Sword. Dia memakai jubah bertanda pemimpin aliansi, dan hari berikutnya, perjamuan ucapan selamat atas pengangkatan untuk Heaven Destroyer sebagai pemimpin pasukan komando ortodok Pets dimulai, seolah ingin memamerkan kekuatannya. Aliansi Murim, atau khususnya Northern Blade Association, dihiasi dengan makanan dan musik yang luar biasa. Banyak orang Murim ortodok berkumpul di Northern Blade Association dalam keadaan normal. Northern Sword Association tidak mengizinkan orang luar untuk masuk, tetapi pada hari ini mereka memutuskan untuk membuka Divine Sword Pavilion Gate untuk menyambut para tamu. Hal ini disebabkan oleh permintaan tegas dari Heaven Destroyer Yunwen. Orang-orang yang datang disambut dengan meriah, tapi tiba-tiba seseorang menabrak yang menyambut. Orang yang menyambut meminta maaf karena hal itu, lalu bertanya, bagaimana mungkin kau tidak meminta maaf setelah menabrak seseorang? Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa 2000 demons dari Heavenly Sword Hall juga hadir. Melihat mereka, orang-orang bertanya, bukankah itu Blood Demon? Semua orang menjadi ketakutan karenanya. Ada yang berkata, bukankah agak menyeramkan jika kita bersenang-senang sementara seluruh area Divine Sword Pavilion dikelilingi oleh para bajirin kejam itu. Di Divine Sword Pavilion, aula besar di mana Yunwen berada, dia ditemani oleh Dugu Hentian dan dihadiri oleh banyak orang. Bahkan di antara aliansi Murim, hanya beberapa tamu yang diizinkan masuk ke aula besar Northern Sword Association. Pemimpin aula Senyan, 3 mata 1000 otak, Zhao Tian, Ketua Aliansi Murim, Destruction Divine Fist, Peng Hou, Northern Sword Association, Pemimpin Aula Iron Blade, Biao, Xing Xiu. Melihat semua sudah hadir, Dugu Hentian berteriak berkata, baiklah, kalau begitu, mari kita dengarkan sang pendekar agung berbicara. Mendengar hal itu, Yunwen melangkahkan kakinya maju, mengangkat tangannya dan berkata, aku adalah orang yang memiliki banyak
kekurangan. Namun, aku bersumpah demi langit dan bumi bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga membantu dataran tengah dengan kekuatanku yang terbatas ini. Mendengar hal itu, semua orang memberi selamat kepada Warrior Wen, mengatakan hidup panjang, Great Warrior Wen. Lalu penjamuan dimulai, makanan sudah disiapkan, dan Dugu Hentian berkata kepada Yun Wen, sekarang kita sudah di sini. Izinkan aku bertanya ini padamu, Great Warrior. Tanpa menunggu izin dari Yun Wen, Dugu Hentian bertanya, apa pendapatmu tentang situasi terkini di Murim? Mendengar hal itu, Yun Wen tersenyum menoleh ke arahnya dan bergumam, situasi di Murim, kenapa tiba-tiba? Lalu dia berkata, ya, karena Demonic Pet Syndicate menghilang setelah diusir oleh aliansi Murim. Kita harus berhati-hati terhadap kekuasaan asing yang tersisa. Bukankah aku benar? Mendengar hal itu, Dugu Hentian berkata, kau tampaknya berpengetahuan luas. Pada kenyataannya, berbagai faksi di Murim terus-menerus bergabung dan kemudian terpecah lagi. Tidak ada jaminan bahwa aliansi Murim akan mempertahankan struktur saat ini. Dia tersenyum dan melanjutkan, baiklah, tergantung situasinya. Bukankah bisa saja untuk bekerja sama meskipun itu bukan jalan yang benar? Mendengar hal itu, memasang raut palsu, Yun Wen berkata, memang, mungkin saja begitu. Lalu dia bergumam, orang gila ini, pede sekali dia berkata itu. Lalu tiba-tiba, seseorang berteriak berkata, para tamu sudah datang. Hal itu membuat Dugu Hentian terkejut. Sedangkan Yun Wen tersenyum bergumam berkata, mereka di sini. Melihat hal itu, orang-orang yang hadir bertanya-tanya, siapa orang-orang itu? Itu adalah pemimpin dari 3 pasukan ortodok Pet. Lonceng berbunyi, tarian pedang ditampilkan. Pemimpin koalisi Sword Blade, Lion Blade Emperor, Zhen Yuha. Dia sudah tiba. Melihat hal itu, tamu undangan berteriak berkata, betapa indahnya tarian pedang itu. Orang-orang tersipu dengan tarian pedang yang mereka lihat. Ada juga yang berkata, tidak kusangka aku bisa melihat Tuan Zhen Yuhai secara langsung. Apakah dia sudah menyelesaikan pelatihan pengasingannya? Lalu tiba-tiba, suara suling yang ditiup terdengar. Sekumpulan orang-orang berbaju biru datang, dan yang memimpin mereka adalah Namgong Hui, Five Clan Lake Leader, Azure Heaven Divine Sword. Melihat hal itu, para tamu sekali lagi dibuat terpukau, berteriak berkata, betapa tenangnya, apa itu gaya dari klan Namgong? Ada juga yang berkata, lagi pula Five Clan League saat ini dipimpin oleh klan Namgong. Tidak selesai di situ, rombongan dengan pakaian merah dan kuning yang kompak baru saja datang. Itu adalah para Buddhis. Mereka kompak berkata, Amitabh, dan ada kepala Shaolin Ziu. Melihat hal itu, lagi-lagi para tamu dibuat terkejut, berteriak bertanya, benarkah itu Venerable Ziu, pemimpin Shaolin, datang sendiri? Ada juga yang berteriak berkata, memang benar, rumor bahwa Great Warrior Wen memegang status tertinggi di 9 aliansi ortodok. Pasti itu benar. Lalu tiba-tiba, Dugu Hentian berteriak berkata, tampaknya semua tamu terhormat kita telah tiba. Mari kita mulai perjamuannya secara resmi. Tapi terdengar suara teriakan berkata, dalam rangka perayaan pelantikan pendekar hebat Wen. Seseorang mengetukkan tongkatnya ke lantai, lalu tertawa. Mendengar hal itu, membuat Dugu Hentian terkejut, lalu menoleh karenanya. Itu adalah sekelompok pengemis. Mereka dengan kompak menghentakkan tongkat yang mereka bawa, sembari berteriak dengan kompak berkata, ha, ha, ha. Melihat hal itu, para pengunjung sekali lagi dibuat terkejut bertanya, apa mereka pengemis? Kenapa mereka merusak jamuan makan malam ucapan selamat? Ada juga yang berkata, mereka seharusnya tahu untuk datang kemudian. Melihat hal itu, Dugu Hentian mengeratkan giginya bergumam, segerombolan pengemis. Aku jelas-jelas sudah meminta pengertian Pung Chonho.
kenapa tiba-tiba segerombolan pengemis ini menyerbu di tengah perayaan? Lalu Dugu Hentian berteriak berkata, "Permisi, Elder Council Leader, tolong tunjukkan dirimu. Aib macam apa ini di hari perayaan?" Merespon hal itu, terdengar suara wanita berkata, "Tidakkah kau punya rasa malu? Dasar bajirin." Mendengar hal itu, membuat Dugu Hentian terkejut dan bergumam, "Suara ini." Lalu di belakang gerombolan pengemis itu, terlihat Dugu Sulan. Melihat hal itu, semua orang yang hadir meneriakkan namanya. Dugu Sulan terkejut karenanya. Dia adalah pewaris sejati Northern Sword Association, Beauty of Intelligence, Dugu Sulan. Melihat hal itu, membuat Dugu Hentian terkejut, lalu berteriak berkata, "Dugu Sulan, tahukah kau seberapa lama aku mencarimu?" Lalu dia bergumam, "Kemana saja wanita ini bersembunyi?" Lalu dia berteriak berkata, "Maafkan aku semuanya, putriku baru saja kembali setelah lama hilang, tetapi tampaknya dia sudah gila." Mendengar hal itu, Dugu Sulan berteriak berkata, "Kamu pikir kamu di mana sehingga bisa mengatakan omong kosong itu? Apa kau sudah lupa fakta yang sebenarnya, bahwa kau adalah seorang penipu yang telah memakai topeng kulit ayah kami?" Mendengar hal itu, semua hadirin terkejut bertanya, apa yang dia katakan? Pemimpin aliansi Murim itu palsu. Ada juga yang berteriak berkata, "Tidak, bukankah pemimpin aliansi bilang dia sudah gila? Siapa yang mengatakan kebenaran di sini?" Mendengar hal itu, terlihat sangat marah. Dugu Hentian berteriak berkata, "Kau wanita gila. Aku tidak tahu di mana kau bersembunyi selama ini. Kecuali kau gila, bagaimana bisa kau bicara omong kosong seperti itu kepada ayahmu dan datang mengenakan jubah aspirin dragon?" Dugu Sulan menggunakan jubah pemimpin aliansi Murim. Dugu Hentian melanjutkan teriakannya berkata, "Jubah itu adalah simbol dari pemimpin aliansi." Mendengar hal itu, Dugu Sulan bertanya, "Jubah aspiring dragon adalah simbol pemimpin aliansi katamu. Kau baru saja mengakui kepalsuanmu dengan mulutmu sendiri." Lalu dia mengingat saat ayahnya berkata, "Sulan, tahukah kamu arti jubah ini?" Saat Sulan masih kecil, Sulan menjawab berkata, "Itu simbol Northern Sword Association. Bukankah aku benar, ayah?" Merespon hal itu, Dugu Hentian berkata, "Bagaimana mungkin sepotong pakaian dapat melambangkan seorang pemimpin?" Mendengar hal itu, Dugu Sulan kecil bertanya, "Lalu apa itu?" Dan Dugu Hentian berkata, "Jangan lupa, semua orang di Northern Sword Association memiliki potensi menjadi naga, dan kamu harus menjadi pemandu untuk mencegah mereka tersesat dalam cobaan itu." Kembali ke masa sekarang, Dugu Sulan berkata, "Jadi, jubah naga yang dikenakan oleh pemimpin masa lalu bukanlah simbol pemimpin, melainkan dipakai setiap hari untuk memastikan agar tidak lupa. Ini adalah janji untuk menerima pengorbanan apapun." Dia berteriak berkata, "Untuk memenuhi tugas pemandu." Hati siapa yang tidak terguncang dengan kata-kata yang baru saja dikeluarkan oleh Dugu Sulan. Heaven Destroyer terdiam. Dugu Hentian palsu terkejut. 3 pasukan ortodok Pet terdiam tersenyum, dan orang-orang yang terguncang oleh kata-kata Dugu Sulan adalah Northern Sword itu sendiri. Para pengikut Northern Sword sangat terguncang karena kata-kata dari nona mereka. Melihat apa yang terjadi, membuat Dugu Hentian yang palsu menjadi khawatir, melirik ke kanan dan ke kiri terkejut, lalu mengeluarkan pedangnya berteriak berkata, "Dasar wanita gila, tutup mulutmu." Dia mencoba menebas Dugu Sulan, membuat Dugu Sulan terkejut, tapi tiba-tiba pedang yang dia pakai meledak, diserang oleh Heaven Destroyer Yunwen. Menggunakan kedua jarinya, dia berkata, "Vajra Divine Finger." Hal itu mematahkan pedang yang dipegang oleh Dugu Hentian. Merasakan hal itu, tangannya gemetar. Dia memanggil Yunwen bertanya, "Great Warrior Wen, tolong jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami."
ini. Mendengar hal itu, Yunwen tersenyum berkata, "Aku tidak bisa melakukan hal itu. Amukanmu harus dihentikan di sini." Mendengar hal itu, membuat Dugu Hentian sangat marah bertanya, "Apa yang kau katakan? Hei, Jet Face Divine Dragon." "Tidak, Wen Yun. Atas dasar apa kau berani mengatakan hal itu?" Merespon hal itu, Yunwen berkata, "Kejahatan mengganggu Merchant World atas nama aliansi Murim. Kejahatan mencoreng nama Northern Sword Association atas nama aliansi Murim. Kejahatan mengintimidasi sesama anggota ortodok Pet atas nama aliansi Murim." Mendengar hal itu, membuat Dugu Hentian mengeratkan giginya terkejut dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Yunwen. Lalu Yunwen melanjutkan, "Kejahatan mengubah Murim Dataran Tengah menjadi rumah jagal atas nama aliansi Murim. Dan kejahatan membuat wanita menangis atas nama aliansi Murim." Mata Yunwen menjadi tajam. Dia bertanya, "Haruskah aku sebutkan lebih banyak kejahatanmu, Bajirin? Seperti penjara di bawah tanah." Mendengar hal itu, membuat Dugu Hentian semakin terkejut. Lalu bergumam, bagaimana bisa Bajirin ini tahu tentang penjara bawah tanah? Lalu Yunwen menghela nafas dan melanjutkan, "Dan juga tentang pembenaran yang sangat kau sukai adalah kebenaran. Apa ada pembenaran yang lebih besar dari hal ini?" Mendengar hal itu, Dugu Hentian berteriak sangat khawatir. Dia memanggil Heavenly Sword Hall, memerintahkan mereka untuk memusnahkan Bajirin ini.